Karena halal itu tidak hanya sekedar cap di packaging, Pak. Halal itu lifestyle. Saya mau menyinggung sisi internalnya nih Mas Siap. Lutfi ini, tentang konektivitas halalnya sendiri Oke. antara UMKM kemudian juga yang berada di Lulu. Oke. Ini kan berarti kan mereka sudah masuk dalam sebuah apa istilahnya, tahap seleksi kah mungkin, Siap. tahap screening kah mungkin, Yes. karena term and condition masih berlaku. Siap. Boleh cerita nggak kira-kira kalau kita tarik pertanyaan ini ke konektivitas halal itu seperti Oke. apa namanya? Jadi staf-staf kami di kantor, mereka juga banyak sekali cross check, bahkan memberikan edukasi kepada para pelaku usaha baru. Ya kalau misalnya kepada pelaku usaha yang udah besar, mungkin mereka udah di luar kepala lah ya. Jadi kadang kita ada kejadian misalnya asosiasi UMKM tertentu datang ke kantor kita berikan pendidikan, kita kasih tahu lah. Oh ini tuh package-nya harusnya begini, ada capnya begini, halalnya begini, MUI-nya kayak bagaimana. Jadi kita juga berusaha mengedukasi agar mereka tahu, kayak kadang mungkin kan mereka clueless, Pak, nggak tahu mereka harusnya bagaimana, prosedurnya seperti apa. Jadi itu juga merupakan kewajiban kita juga to educate, not just to partner up. Karena kita tuh nggak mencari supplier beli putus apa segala macam. Kita lebih prefer kita bisa partneran karena kita berpikir long term. Lebih enak berbisnis kayak gitu kan? Iya. Daripada saya beli sekali dari Mas, mendingan saya beli 10 tahun ke depan sama Mas. Udahlah, kita bismillah lah partneran gitu loh. Jadi itu yang berusaha kita junjung juga dengan para mitra-mitra kita ya. Oke, berapa banyak total yang tergabung di satu Lulu Store ini? Sorry, maksudnya? Berapa banyak kira-kira UMKM jumlahnya? Karena di Cimone mungkin pasti ada puluhan kah? Puluhan, Pak. Bahkan kita ini in general, jumlah SKU, jumlah item yang kita jual tuh mungkin terlalu luas, Pak. Cukup luas. Oh, dia nggak ada spesifik satu gitu ya? Enggak. Jadi even walaupun mungkin orang, to put it simply ya, orang mikir Lulu ini jualan barang-barang Timur Tengah karena dia dari Dubai, dari UAE gitu ya. Jualnya inilah kapulaga apa segala macam, basmati rice dan lain-lainnya. Padahal kalau Mas berkunjung ke Lulu, itu produk-produk Jepang kita jual, mie Korea kita jual, kita ada gerai sushi corner juga. Maksudnya produk yang kita jual di Lulu itu sangat beraneka ragam, sangat luas, dan harganya Mas bisa bandingin sangat kompetitif. Oke, ini satu pertanyaan yang semoga tidak terkesan klasik ya. Yes, no worries. Tadi Mas Lutfi mengatakan produk dari Jepang, Korea, yang notabene-nya itu produk non-muslim. Yes. Yang mungkin bagi masyarakat awam jauh banget deh dari halal gitu. Nah, dengan hadirnya Lulu Group International, ini kan berarti sebagai sebuah benchmark untuk memberikan satu garansi. Betul. Produknya itu udah oke gitu. Betul. Nah, tapi bagaimana dengan secara SDM? Lulu Group International meyakinkan kepada publik, walaupun itu bukan dari negara Islam, bukan negara Muslim, tapi kehalalannya itu terjamin. Nah, apa sih step edukasi yang pernah? Nah itu juga kita punya standard operating procedure sendiri, SOP kita ada sendiri, di mana kita ensure kepada para pihak supplier, para vendor, para distributor untuk memenuhi requirement yang kita berikan. Karena seperti yang Mas bilang tadi dari konsep kehalalan, kita tuh nggak sekedar butuh sertifikat ini, sertifikat itu, tapi kita juga banyak cross check mengenai sourcesnya mereka bagaimana. Misalnya sebagai distributor, mereka ngambil dari manufacturer, ya kita butuh details dari manufacturer mereka kayak gimana. Jadi karena itu kan kita kan sebagai jembatan ke retail, Pak. Kita lah yang memberikan pada konsumen-konsumen di Indonesia. Itu juga tanggung jawab kita to ensure the product itu sesuai dengan apa yang kita jaminkan ke mereka. Jadi alhamdulillah karena kita juga berkiblat sama kantor pusat kita di Uni Emirat Arab, jadi kita berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi standar kehalalan di gerai kita. Oke.
Mas Lutfi, pandemi COVID-19 masih ada nih. Betul. Ini kan berarti kan sebagai sebuah, buat saya sih sebuah tantangan ya, sekaligus sebuah peluang juga gitu loh. Right. Walaupun masih ada beberapa orang yang mengeluhkan tentang, aduh susah banget nih buat cari uang, buat jualan segala macam. Nah, dengan berlabelkan standar internasional dari grup-grup internasional, at least para pelaku UMKM itu kan ngerasa, saya punya satu naungan kok yang menjaminkan secara profit perputaran uang itu bisa menjamin, dan itu it works nggak kira-kira? It works, Pak. It works. Dan makanya kalau kenapa kita juga berusaha mensinergikan diri kita dengan pelaku UMKM, kayak misalnya gini, karena kita tahu UMKM mungkin banyak keterbatasannya, Pak ya, dari segi produksi, dari segi logistik dan lain-lainnya. Makanya kita memprioritaskan UMKM yang di sekitar situ. Biar lebih mudah kalau barangnya kenapa-napa, pengirimannya bermasalah, itu lebih mudah di-maintain dan di-manage. Dibandingin, bukannya gimana, UMKM kan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin agak lebih susah kalau produsennya ada di Manado, ada di Ambon. Jadi karena mereka kan retailer kecil, produsen kecil. Makanya oleh karena itu step awal kita untuk fokus di pelaku UMKM yang di sekitar gerai kita. Oke, rencana ke depan mau buka di mana? Insya Allah roadmap kita itu, Pak, ini kan di Jabodetabek sekarang. Nanti ke Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, cover Jawa, lalu ke pulau-pulau besar lainnya. Insya Allah akan merangkap seluruh bagian Indonesia. Dan sekarang kita juga rencananya nanti akan buka distribution center sendiri, dan ada juga wacana untuk membangun meat processing plant. Jadi banyak fokus kita gitu di Indonesia, tidak hanya di gerai retail dulu aja gitu. Oke. Mas Lutfi, saya yakin yang menyaksikan perbincangan kita ini banyak, termasuk mungkin salah satu pelaku UMKM. Siap. Nah, mungkin yang menjadi sebuah pertanyaan agar ini kita bisa gali lebih dalam lagi. Apa sih term and condition-nya untuk bisa, saya bahasakan bekerja sama ya, di bawah naungan profesional grup internasional, agar para pelaku UMKM yang kelak nanti juga akan di bawah naungan dari grup itu bisa mempersiapkan diri gitu loh sejak sekarang. Apa yang mesti mereka perhatikan? Nah, produknya kah atau apanya? Pada konsep awalnya ada dua hal penting yang mereka perlu tahu ya. Pertama itu sertifikasi, seperti misalnya PIRT, itu wajib punya. Karena kita nggak bisa sembarang, walaupun produk UMKM, kita tidak bisa sembarangan jual. Mereka harus legit, dia orangnya siapa yang jual, tinggalnya di mana, KTP-nya di mana, dan segala macam. Sertifikasi itu penting sekali. Dan kedua, packaging. Packagingnya harus sesuai, labelnya harus sesuai, tanggal expire date-nya harus sesuai. Jadi ketika itu sudah memenuhi, kriteria requirement sudah memenuhi, nanti tinggal pelaku usaha dan tim buyer saya akan negosiasi terms and condition-nya seperti apa, sistem jual belinya seperti apa, apakah ini konsinyasi, apakah ini beli putus. Karena di sistem retail sendiri in general, konsep buying terms dengan para supplier itu bermacam-macam, Mas. Itu tergantung dengan perputaran produk itu di gerai kita. Jadi ya Mas sendiri kalau kita ke toko kan nggak semua barangnya dibeli setiap hari ya. Ada barang yang terputarnya lama, ada barang yang perputarannya cepat. Itu ngaruh nanti ke buying terms dengan para supplier. Jadi gitu. Jadi itu hal yang harus diperhatikan. Yang pertama sertifikasinya. Dan itu it's a must ya. It's a must. Itu nggak ada ganggu gugat, nggak bisa, itu nggak boleh diapa-apain. Karena kalau kita disidak, kita yang tanggung jawab, ya itu bahaya, Mas. Berarti sebelum menuju ke proses mendapatkan sertifikasi, itu kan masih ada long trip to journey-nya ya? Yes, betul. Apa yang harus dilakukan sama persiapan? Ini kita masuk ke pembahasan tentang persiapan. Makanya kadang di sini kalau Mas bisa lihat, sekarang mungkin udah banyak seperti asosiasi-asosiasi yang relate sama UMKM dengan mitra-mitra, bahkan source online pun juga sekarang udah banyak ya. Jadi karena untuk orang-orang yang awam, yang masih tidak aware tentang prosedural, apa itu izin, apa itu ini, apply buat MUI, apply buat BPOM, ini segala macam. Dan alhamdulillah pemerintah
juga sudah semakin mengefisiensikan, sorry, mengefisienkan prosedur tersebut. Apa-apa sekarang udah mulai online, apply ini online, apply itu online. Jadi insya Allah bisa lebih mudah dan lebih cepat lah ke depannya. Oke, by the way, butuh dukungan pemerintah Indonesia nggak sih secara total? Ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Kemenparekraf. Wah, ini kita terlalu butuh lah kayaknya Pak dukungan dari pemerintah Pak Jokowi ya. Agar tidak terkesan, wah ini independensinya kok kuat sekali nih. Harus ada campur tangan dengan pemerintah. Apa yang Tapi kita juga lumayan, alhamdulillah, punya kedekatan dengan beberapa kementerian. Seperti misalnya kita ada development dengan Kementerian Pertanian Peternakan, kita ada kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, karena kita investasi dari asing, kita banyak dibantu dengan BKPM. Terus kita juga banyak bermitra dengan pelaku BUMN maupun BUMD. Jadi kita tidak luput lah dengan kerjasama dengan para pelaku pemerintahan juga. Iya, apalagi sekarang Pak Erick Thohir sendiri sebenarnya udah terlibat banyak jauh ya. Terlalu jauh. Dengan BUMN-nya ini, mereka para pelaku ekonomi bisa lebih aktif lah. Lebih aktif lah ya gitu ya. Ada satu cara nggak kira-kira? Tadi kan dikatakan di daerah-daerah penyangga. Next akan ke Jabodetabek dan sekitarnya. Ini menjaminkan nggak kira-kira? Karena pelaku UMKM yang berada mungkin ya, correct if I'm wrong, di daerah Jakarta tuh mereka lebih sok terkesan jual mahal, produknya bagus gitu loh. Saya masih bisa independen sendiri, masih bisa independen, nggak butuh lah satu naungan sendiri. Nah, komentarnya Mas Lutfi gimana dengan statement pasti beredar? Maksud saya feel free ya. Semua pelaku wajib untuk berikhtiar semaksimal mungkin dengan berbagai cara. Apalagi sekarang sudah banyak akses mereka untuk bisa menjual, bisa bermitra sama Lulu, bisa jual lewat marketplace online, bisa jual lewat Instagram. Maksud saya, ya maksudnya emang di agama pun diajarkan untuk kita berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi saya tidak menutupi orang pengen berbisnis melalui jalur apa gitu, selama jalur yang dilakukan ya dengan cara halal. Insya Allah berkah soalnya kalau gitu jadinya. Ada bentuk sosialisasi yang dilakukan nggak kira-kira? Alhamdulillah kita banyak kita melakukan sosialisasi dengan pihak kementerian dan organisasi juga, seperti dengan beberapa asosiasi, dengan Badan POM, dengan Pemda, dan dengan kementerian juga. Dan alhamdulillah itu sudah terlaksanakan selama beberapa tahun belakangan ini. Berarti ke depan sebetulnya prospek Lulu itu di Indonesia sudah cukup menjanjikan. Insya Allah. Tinggal bagaimana sebetulnya bentuk support yang juga direspon oleh para pelaku UMKM. Betul. Nah mungkin juga kan perusahaan sebesar apapun kalau tidak mendapatkan respon, itu akan mendapatkan satu hasil atau result yang sangat luar biasa. Sejauh mana sebetulnya usaha dari Lulu Group International di Indonesia untuk bisa betul-betul menguasai pangsa pasar? Karena ini kan sebetulnya identik dengan konektivitas rantai logistik halal ini sendiri. Gimana? Makanya kita roadmap kita pun sendiri, itu juga bagian dari proses terbangunnya logistik halal. Biar roadmap kita nanti insya Allah distribution DC kita akan dibangun di kawasan halal. Jadi maksudnya kita berharap dengan banyaknya Lulu di Indonesia nantinya itu menjadi pionir, rantai terdepan dalam dunia retail yang memberikan kenyamanan para konsumen untuk bisa belanja dengan produk-produk yang halal, yang thayyiban, yang nikmat. Jadi begitu. Soalnya setahu saya di Indonesia ini ada 3 kawasan industri halal nih. Betul. Cikande, Bintan dan juga Sidoarjo. Ada keterlibatan Lulu nggak di sana agar lebih benar-benar masuk lagi? Secara tidak langsung kita terlibat melalui mitra-mitra kita, Pak, Mas. Jadi karena kan seperti yang saya bilang, jumlah kita di Indonesia masih hitungan jari. Kita belum punya distribution center sendiri. Kita masih langsung dari supplier, dari distributor, dan kami yakin salah satu mitra kami ada di kawasan halal tersebut. Ya, 3 itu kan lagi masif-masif. Dan akan kedepannya saya yakin akan semakin banyak
kawasan seperti itu, Pak. Tapi disurvei terlebih dahulu nggak kira-kira terhadap 3 kawasan industri halal itu sendiri, khususnya untuk UMKM-nya? Oh, kalau mohon maaf kalau mengenai UMKM kan kita memang fokus sama di daerah. Untuk daerah tetangganya saja. Tapi untuk industri halalnya di 3 itu ada prospek untuk perbaikannya. Tentu. Mas Lutfi, saya mau singgung sedikit dari sisi SDM nih Mas Lutfi. SDM Indonesia itu kan unik ya, mereka beragam. Satu komentar sedikit dong tentang SDM Indonesia, karena kalau dihubungkan dengan kolektivitas industri halal itu seperti apa Anda melihatnya? SDM kita? Yes. Nah, SDM kita itu kalau bisa dibilang, kalau dari halal mungkin dari proses hiringnya ya. Karena kan kita butuh orang-orang Indonesia, karyawan-karyawan kita, SDM kita itu untuk aware mengenai kehalalan tersebut. Jadi aware bahwa halal itu lebih dari itu. Aware bahwa halal itu adalah bagian dari kebersihan dan kenyamanan hidup. Jadi ketika kita melakukan tahap interview, ketika kita filter mereka, kita inspek mereka segala macam, jadi sekaligus kita juga mengeducate mereka. Jadi ya itu mungkin ada misi terselubung lah dari kita untuk to ensure hal-hal tersebut dilaksanakan. Tapi selama ini memberikan satu edukasi, kemudian juga literasi yang sangat mumpuni tentang pentingnya konektivitas rantai logistik halal. Respon SDM itu seperti apa, Mas Lutfi? Jujur Mas, ada beberapa yang mungkin menilainya itu tidak sepenting itu. Tapi alhamdulillah feedback kita dari mayoritas orang-orang positif. Karena alhamdulillah konsep ini itu banyak diresap dan diterima oleh rakyat pada umumnya. Saya jujur nggak pernah ketemu orang kayak apaan sih itu halal, malas dia apa segala macam. Alhamdulillah orang menerima dengan baik. Alhamdulillah konsep ini bisa masuk dalam logika gitu loh kepada orang-orang semuanya. Karena memang konsep halal ini ya sudah go internasional juga. Iya, it's a lifestyle Pak. Itu nggak sekedar makan minum, tapi gaya hidup untuk kebaikan kita semua. Oke. Saya flashback sedikit dong. Oh iya, silakan. Ketika ini kan sekarang posisinya Pak Mas Lutfi sebagai Corporate Affairs Director Lulu Group Internasional. Pernah di luar negeri juga. Sekarang posisi sudah settle di Jakarta. Sudah banyak memberikan kontribusi. Insya Allah. Pernah nggak kira-kira kita pakai kacamata spion di belakang? Yes. Ngelihat negara-negara yang pernah dikunjungi oleh Mas Lutfi. Comparing dengan Indonesia saat ini, itu bagaimana sih? Apakah mereka sebetulnya lebih mengerti esensi halal dibandingkan negara kita atau bagaimana? Tanpa mendiskreditkan ya Mas? Yes, of course. Saya alhamdulillah emang seperti saya ceritakan tadi, saya pernah di Mesir berapa tahun? Sekitar 5-6 tahun saya di Mesir, Pak. Lalu saya pernah di Jepang sekitar 5-6 tahun juga. Jadi melihat Mesir dan Jepang ini kan negara yang benar-benar beda lah ya. Satu negara Muslim, Arab, yang mungkin negara berkembang, satu negara non Muslim, tapi maju dengan teknologinya dan segala macam, dengan kulturnya juga. Dan saya di situ memetik, masya Allah, dari kedua negara ini pun ada konsep-konsep halal yang mereka laksanakan. Misalnya karena alhamdulillah kalau di Mesir karena negara Islam ya, jadi dengan secara tidak langsung mereka of course on daily life, makanannya, gaya hidupnya dan lain-lainnya. Tapi di Jepang, walaupun negara non-muslim, mereka negaranya bersih, mereka negaranya sanitasi, dan masya Allah kalau masalah perkembangan di Jepang sekarang, mereka itu udah mulai aware dengan produk-produk halal. Jadi mereka bahkan ada produksi ada gerai-gerai retail di Jepang, makanan yang jual produk halal yang dijamin kehalalannya. Dan itu responnya positif. Dan itu responnya positif dari masyarakat di sana. Jadi Mas bayangin betapa istimewanya kehalalan tersebut di negara yang non Muslim seperti di Jepang itu ada tempatnya seperti itu. Wah, ini jadi benchmark nih statementnya Mas Lutfi ini ya. Karena saya juga pengen tahu sebagai orang dalam dulu hypermarket, ada nggak satu hal yang mungkin menjadi PR secara pribadi, secara mewakili korporat yang sudah besar agar ekosistem halal di Indonesia ini bisa lebih masif lagi? Apa yang akan? Menurut saya pribadi ya, it has to start from yourself. Dari diri kita sendiri, dari gaya hidup kita, dari habits kita, dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari diri kita akan berdampak ke keluarga kita,
akan berdampak ke lingkungan kita, dan akan berdampak ke jaringan yang lebih luas lagi ke depannya. Jadi membentuk sebuah ekosistem. Yes, karena in the end it has to start from yourself gitu. Itu menurut saya. Menularkannya sulit nggak sih kira-kira kalau kita harus mulai dari diri sendiri tentang esensi halal sebelum membentuk sebuah ekosistem ya? Ini saya minta perspektifnya dari orang dalamnya dulu. Yes. Menurut saya, kalau orang memberi contoh yang baik, orang yang melihat itu mau nggak mau itu akan terbawa, Pak. Karena kita memberikan influensi positif. Maksudnya, anggaplah misalnya Mas Daryl nih orangnya baik banget, melakukan hal-hal yang Masya Allah istimewa lah. Nah, saya ngeliatnya, saya jadi malu dong. Ya Allah, Mas Daryl orangnya wah hebat, baik banget. Wah, saya benchmark juga jadinya buat saya kan. I need to behave like you. I need to ensure that saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau kita mencontohkan hal yang positif, itu we gave out positive energy to our environment. Kalau kita memberikan influence buruk, kita akan memberikan negative energy to our environment. It's proven, Pak, kayak gitu. Oke. Apa hal yang mau disampaikan sebelum kita akhiri perbincangan ini? Maksud, silakan. Keterkaitan Anda ya selaku orang dalam dan Masya Allah. Jadi dari diri saya pribadi, saya berharap kita semua akan lebih aware betapa pentingnya halal itu. Karena halal itu tidak hanya sekedar cap di packaging, Pak. Halal itu lifestyle, seperti saya bilang berkali-kali tadi, untuk kebaikan diri kita dan lingkungan kita. Jadi yang saya harapkan ke depannya kita semua akan lebih aware betapa pentingnya hal tersebut, dan semoga diterapkan juga dari diri masing-masing. Jadi insya Allah seperti itu, Pak. Sobat Message, dari apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi Hussein ini kita menemukan banyak hal ya. Termasuk satu diantaranya alangkah bagus, bijak, dan perfectnya kalau kita memulai sesuatu kebaikan dari dalam diri kita sendiri. Pak Lutfi mengatakan mulailah dulu dari dalam diri kita sendiri, tularkan ke orang terdekat, dan itu akan membentuk sebuah ekosistem yang merupakan hal yang menjadi satu tonggak tersendiri sebagai penggerak dari apa yang kita sebarkan dari sisi nilai positifnya. Ini pun berlaku dalam konsep ekosistem halal. Nah, semoga dengan hadirnya Lulu Group Internasional di Indonesia memberikan kontribusi pelaku UMKM bisa mendapatkan semua kepastian baik dalam hal berdagang, berniaga, transaksi, kehalalan, sehingga itu menjadi ciri khas buat Indonesia. Ingat, masyarakat Muslim Indonesia terbesar di dunia. Jangan hanya besar sebagai angka, tapi besar juga kontribusinya dan menjadi yang terbaik. Amin. Terima kasih banyak sudah bergabung, Mas Lutfi. Mas Daryl, thank you very much. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di sukses selalu. Ya. Insya Allah, amin. Dan Sobat Message, terima kasih. Kami ingin Anda bijak mendengarkan, bijak memahami, bijak menuturkan. Mari bijak menyampaikan kebaikan bersama Message. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.